Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata orang, mempertahankan kejuaraan, mempertahankan prestasi-prestasi yang telah kita capai, mempertahankan impian-impian yang telah kita wujudkan, jauh lebih sulit daripada menjadi juara, meraih prestasi, mewujudkan impian-impian kita, apalagi mengembangkan impian-impian yang telah kita wujudkan tersebut, meningkatkan prestasi-prestasi yang telah kita capai, tentunya jauh lebih sulit lagi. Bagaimana petunjuk Allah terkait dengan hal ini? Apa yang harus kita lakukan agar kita mampu mempertahankan bahkan mengembangkan prestasi-prestasi yang telah kita gapai? Ayo kita ngobrol bareng-bareng sampai selesai tentu saja, biar kita mampu mengembangkan apapun yang telah mampu kita wujudkan jauh lebih mencengangkan lagi. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa akhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Kalau sesudah obrolan kita yang lalu, kita jadi memiliki impian, kita jadi memiliki cita-cita yang kita yakin betul impian dan cita-cita tersebut mampu kita wujudkan, dibarengi dengan tahap-tahap dan tindakan-tindakan nyata yang tepat guna mewujudkan cita-cita dan impian-impian tersebut step by step pada satu sisi, dan pada sisi yang lain kita mempersiapkan diri kita, menggembleng diri kita menjadi sosok baru yang open-minded, yang terbuka terhadap ide-ide, saran dari orang lain yang lebih berpengalaman, dan juga meneguhkan diri kita menjadi orang-orang yang pantang menyerah, tidak mudah putus asa, selalu sadar bahwa akan melakukan apapun yang telah kita rencanakan secara terus-menerus dan berulang-ulang sampai keberhasilan itu datang. Itu artinya keberhasilan telah berjalan menyapa kita dalam beberapa saat mendatang. Nah, kalau kemudian ternyata cita-cita impian kita sudah berhasil kita wujudkan, cita-cita kita, impian kita untuk buka toko kelontong yang serba ada, ternyata alhamdulillah sudah berhasil kita dirikan. Cita-cita dan impian kita untuk memperoleh IPK 3,5, alhamdulillah juga telah berhasil kita dapatkan. Cita-cita dan impian-impian sebagai YouTuber pemula misalnya, untuk dapat dimonetisasi, alhamdulillah juga telah terlampaui. Apa petunjuk Allah selanjutnya?
agar kita mampu mempertahankan prestasi, agar kita mampu mempertahankan cita-cita dan impian-impian yang telah berhasil kita gapai. Banyak sekali pengalaman-pengalaman dari orang-orang yang ada di sekeliling kita mengajarkan kepada kita bahwa memperjuangkan cita-cita dan impian-impian kita itu berat, tapi mempertahankan cita-cita dan impian-impian kita yang telah berhasil kita wujudkan itu jauh lebih berat lagi. Dan sudah barang tentu jauh lebih berat lagi kalau kemudian kita ingin mengembangkan, meningkatkan cita-cita dan impian-impian yang telah berhasil kita dapatkan. Apa? Kiat-kiat yang telah ditunjukkan oleh Allah kepada kita agar kita mampu meningkatkan prestasi, cita-cita dan impian-impian kita menjadi semakin ambyar lagi. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Jika pertolongan Allah telah datang dan kota Mekah telah terbebaskan, dan kamu melihat orang-orang berbondong-bondong hendak memeluk agama Islam, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan beristighfarlah. Sesungguhnya Allah menerima taubat dari hamba-hambanya. Kalau ayat-ayat yang terdapat dalam surat ini kita pahami, kita turunkan dalam kehidupan keseharian kita, kalau cita-cita impian kita tadi adalah memiliki toko kelontong serba ada yang representatif, dan alhamdulillah berhasil kita bangun. Sudah wujud toko kelontongnya, namanya apa saja ada mat. Yang semuanya di situ ada apa saja. Kita jaga kebersihannya. Kita tata barang-barang dagangan kita dengan sedemikian rupa sehingga para pembeli menjadi nyaman. Harganya sangat-sangat bersaing dengan toko-toko yang lain. Karenanya banyak pelanggan-pelanggan yang kemudian berjubel. Banyak pelanggan-pelanggan antri untuk membeli barang-barang yang kita jual. Kalau cita-cita dan impian kita tadi adalah IPK 3,5 dan alhamdulillah sudah berhasil kita wujudkan. Dan karena IPK 3,5 berhasil kita dapatkan, maka prestasi-prestasi lain juga dapat kita wujudkan. Sering diminta sebagai perwakilan untuk berkompetisi pada event-event yang sangat beragam. Kalau cita-cita dan impiannya adalah menjadi
YouTuber yang termonetisasi channelnya. Alhamdulillah, subscribernya telah melampaui jauh dari yang dipersyaratkan. Viewernya luar biasa. Semakin hari semakin meningkat. Jam tayangnya juga jauh melampaui apa yang dipersyaratkan untuk dapat dimonetisasi. Alhamdulillah. Nah, kalau semua itu sudah terjadi, hadir dalam kehidupan kita, cita-cita dan impian-impian kita tersebut ternyata telah wujud. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Fasabbih bihamdi rabbika. Nah, jika titik kulminasi itu sudah hadir menyapa Anda, jika keberhasilan itu telah berhasil Anda wujudkan, maka saatnya Anda harus bertasbih. Saatnya Anda harus mengakui bahwa apa yang telah Anda raih, apa yang telah berhasil Anda wujudkan itu pada dasarnya adalah karena campur tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak usah GR dulu, gak usah nyombong. Ini kan karena apa yang telah saya usahakan ini. Gak usah nyombong. Ini kan semua karena langkah yang sudah saya rencanakan efektif, efisien. Strategi yang saya bangun sangat tepat. Tidak usah kegeeran. Sucikan hati kita. Itu kalau kita maknai secara spiritual. Tapi kalau kemudian lagi-lagi fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, kita maknai dalam pemahaman-pemahaman dan tindakan-tindakan yang selalu hadir dalam kehidupan keseharian kita, artinya adalah manakala keberhasilan sudah Anda wujudkan, keberhasilan sudah berhasil Anda gapai, dan Anda ingin mempertahankan, bahkan mengembangkan keberhasilan, cita-cita, impian-impian Anda tersebut, maka satu, fasabbih. Jadikan keberhasilan tersebut, cita-cita dan impian yang telah terwujud tersebut sebagai pijakan baru, sebagai pondasi baru yang harus kita kembangkan, yang harus kita tingkatkan sampai pada titik keberhasilan, impian-impian yang lebih tinggi dari apa yang sudah berhasil kita wujudkan. Bagaimana caranya? Dengan apa kita harus mengembangkan dan meningkatkan jenjang impian dan cita-cita serta prestasi yang telah kita capai. Bagaimana cara mengembangkan? 2. Bihamdi rabbika. Dengan memuji Tuhan. Dalam kehidupan keseharian kita, di dunia ini, dalam hubungan horizontal kita dengan sesama manusia, artinya adalah tingkatkan kualitas
dan mutu layanan, mutu tindakan, mutu produk, mutu kebijakan-kebijakan yang telah kita lakukan. Kalau keberhasilan kita, kalau cita-cita impian kita memiliki toko kelontong ternyata sudah berhasil kita wujudkan, maka jadikan itu sebagai pondasi baru dan kemudian tingkatkan mutu servis layanan dari yang sekarang telah ada pada toko kelontong kita. Apa itu? Boleh jadi karena seiring dengan omset penjualan kita yang meningkat, biasanya kita juga mampu membeli produk-produk yang akan kita jual nantinya jauh lebih murah. Karena pembelian kita jumlahnya semakin meningkat. Berarti apa? Kualitas layanan, harga dikoreksi lagi, diturunkan sedikit lagi. Sehingga apa? Pelanggannya semakin puas. Seiring dengan membludaknya pelanggan yang akan membeli di toko kita, sudah barang tentu tempat parkirnya yang dulu cukup, sekarang pasti menjadi sangat tidak cukup. Berarti apa? Meningkatkan kualitas layanan, perluas lahan dan sarana parkirnya. Bikin orang parkir, pelanggan-pelanggan kita yang akan membeli barang-barang yang kita jual nyaman sekali memarkir kendaraan mereka. Tingkat keamanannya juga semakin ditingkatkan. Keramahan pelayan-pelayan kita, keramahan para pelayan-pelayan yang selama ini sudah melayani para pelanggan dibikin jauh lebih ramah lagi. Kalau kemudian cita-cita dan impian yang berhasil kita wujudkan tadi adalah prestasi, indeks prestasi kumulatif 3,5 dan itu telah berhasil kita capai. Gimana cara meningkatkannya? Bihamdi rabbika. Bagaimana cara meningkatkannya? Belajar semakin tekun. Cara belajarnya menjadi semakin efektif. Misalnya apa? Sangat-sangat ketat dalam membiasakan waktu kapan harus belajar. Kalau cita-cita impian tersebut adalah bikin channel yang termonetisasi, maka berarti bagaimana cara selanjutnya? Cara selanjutnya berarti tingkatkan kualitas konten yang ada dalam channel kita. Yang asalnya amburadul, apa saja ada, bikin yang lebih spesifik. Kualitas audio visualnya yang sebelumnya biasa-biasa saja, bikin video dan audio visualnya yang kualitas HD misalnya. Itu cara selanjutnya sebagaimana yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fasabbih, maha sucikan Allah, bihamdi rabbika, dengan memuji Tuhan berdasarkan petunjuk-petunjuk Allah yang ada dalam ayat-ayat tersebut. Paling tidak ada 3 hal yang harus kita lakukan agar kita mampu mempertahankan atau bahkan mengembangkan prestasi, mengembangkan cita-cita dan impian-impian kita yang telah berhasil kita wujudkan. Pertama, fasabbih, jadikan prestasi, cita-cita dan impian-impian yang telah kita wujudkan sebagai pijakan baru bagi prestasi, cita-cita, dan impian-impian kita selanjutnya yang lebih sophisticated, yang lebih tinggi, yang lebih baik, yang lebih bermakna. Yang kedua, bihamdi rabbika. Dalam pengertian horizontal artinya tingkat
layanan, tingkatkan mutu layanan, mutu produk, tingkatkan mutu layanan dan produk yang kita hasilkan. Kualitasnya ayo ditingkatkan lagi, jangan berhenti pada kualitas yang sama dengan yang sekarang sudah kita mampu wujudkan, tingkatkan lagi. Kalau harganya karena toko kelontong kita semakin diminati oleh pembeli, maka kita mampu membeli barang-barang dengan harga yang lebih rendah dari yang kemarin-kemarin. Karena jumlah yang kita beli juga semakin banyak. Berarti apa? Turunkan harganya sedikit. Sehingga pembeli-pembeli kita, pelanggan-pelanggan kita menjadi semakin puas terhadap harga yang kita patok. Karena pembelinya semakin berjubel, perluas arena parkir kita misalnya. Sehingga apa? Sehingga para pelanggan-pelanggan kita bisa parkir dengan nyaman, dengan enak, dan dengan keamanan yang terjamin. Pelayan-pelayan kita yang selama ini melayani pembeli, tingkatkan lagi kualitas keramahannya, kualitas penampilannya. Sehingga apa? Lagi-lagi layanan kita terhadap pelanggan-pelanggan kita menjadi semakin berkualitas. Kalau toh kemudian cita-cita, impian-impian yang telah berhasil kita wujudkan itu adalah berupa produk, mampu menghasilkan sesuatu misalnya, ya berarti apa? Tingkatkan kualitas produk kita. Karena permintaan terhadap apa yang sudah kita hasilkan itu menjadi semakin banyak, lagi-lagi, oke, mungkin bisa harganya diturunkan. Bahannya menjadi semakin baik, tapi dengan harga yang relatif sama. Konten-konten YouTube kita misalnya, audionya ditingkatkan biar semakin ambiar misalnya. Kualitas videonya juga yang dulunya biasa-biasa saja, tingkatkan lagi menjadi kualitas HD. Sehingga apa? Sehingga para peminat, para penonton video-video kita, di samping konten-kontennya yang semakin berkualitas, tongkrongannya, tampilannya juga semakin jos. Yang kedua. Yang ketiga, wastaghfir. Selalu lakukan evaluasi, cari dan terus-menerus cari kelemahan-kelemahan yang masih tetap ada dalam layanan, dalam produk-produk yang telah berhasil kita lakukan. Yang namanya sesuatu itu pasti ada kurangnya. Nah, cari, istaghfir, lakukan terus-menerus, evaluasi terus-menerus. Oh, ini masih kurang di sini. Tapi ya jangan kemudian dicari kekurangannya aja, kemudian tidak ada solusi perbaikan. Ya tetap cari sisi-sisi lemah, kemudian usahakan, carikan solusi bagaimana cara memperbaikinya. Aspek layanan mana sih yang masih lemah? Tingkatkan. Aspek mana yang masih kualitasnya jelek dari produk yang berhasil kita buat, hilangkan. Nah, kalau kemudian ketiga hal ini berhasil kita komitmen untuk melaksanakan dengan sebenar-benarnya, innahu kana tawwaba. Allah akan menjanjikan pasti akan ada peningkatan dari apa yang telah kita capai, kita wujudkan pada hari ini. Kurang lebihnya demikian, moga-moga ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.